Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, insyaallah pada video kali ini kita coba memperdalam terkait dengan huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah ini berarti kita lebih fokus kepada cara mengucapkan setiap huruf-huruf Al-Qur'an, ya. Dimulai dari kita mengetahui dulu makhrajnya seperti apa, kemudian nanti masuk kepada sifatnya bagaimana. Nah, inilah yang nanti akan membedakan setiap hurufnya, mana huruf hamzah, mana huruf ain, mana huruf ghin, mana huruf kha, gitu kan. Ini yang akan menjadi fokus kita di video kali ini. Dan mudah-mudahan guru-guru, sahabat semua itu bisa menyimak dan memperhatikan bagaimana pengucapan setiap hurufnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam aktivitas kita beral-Quran insyaallah. Bagian pertama, kita akan membahas terkait dengan huruf yang terdapat pada makhraj tenggorokan. Tenggorokan ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ada bagian pangkal tenggorokan, kemudian ada juga yang di bagian tengah tenggorokan, dan ada juga di bagian ujung tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan ini ada 2 huruf yang bisa kita bahas. Huruf apa aja itu? Yakni huruf hamzah dan huruf ha. Nah, makhraj 2 huruf ini mereka berada pada pangkal tenggorokan, yang mana pita suara mengeluarkan suara kemudian menyandarkan kepada pangkal tenggorokan sehingga keluarlah dari makhraj tersebut atau tempat keluar huruf tersebut huruf hamzah dengan huruf ha. Nah, coba kita contohkan bagaimana pengucapan hamzah dengan ha. Contohnya untuk hamzah terlebih dahulu. An'amta 'alaihim. Misalkan kita ambil pada ayat di surah Al-Fatihah ayat ke-7. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka hamzah ini dia lebih jelas, tidak boleh tersamarkan. Untuk hamzah pengucapannya harus jelas, tidak boleh samar sedikit pun. Nah, sehingga ketika ada hamzah yang bersandingan dengan huruf lain, contohnya huruf ain tadi, maka harus dibedakan mana hamzah, mana ain, gitu ya. Kalau hamzah tadi di pangkal tenggorokan. Kita coba contohkan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, bedakan antara hamzah dengan ain. Contoh yang lainnya misalkan pada surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, pengucapan untuk hamzah ini dia harus terbuka. A tidak boleh membulat rongga mulut kita menjadi seakan-akan huruf hamzah ini menjadi tebal. Contohnya yang tebal itu bagaimana? Alhamdu. Nah, pengucapan hamzah itu tidak seperti itu. Cukup dibagikan di bagian samping, tarik mulut kita ke bagian samping, kemudian pengucapannya itu lebih mudah. Contohnya alhamdu, gitu ya. Nah, ini menjadikan mudah untuk huruf hamzah. Dan ketika hamzah ini bertemu dengan sukun atau hamzah ini dalam posisi sukun, maka hamzahnya perlu diberhentikan tanpa tersisa baik itu nafas ataupun suara. Contohnya di surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini untuk contoh hamzah. Kemudian
Untuk hamzah ini ketika berada di posisi setelah alif lam, maka pengucapannya bagaimana? Untuk hamzah ketika sebelumnya ada huruf alif lam, maka dibaca dengan izhar, ya. Contohnya apa? Al-ana, ya kan? Contohnya al-ana. Ini tidak boleh dibaca idgham, tapi dibaca izhar. Dibaca jelas alif lamnya menjadi alif lam qamariyah. Kemudian kita masuk kepada huruf H. Bagaimana pengucapan untuk huruf H? H ini dia bukan berada pada dada makhrajnya. Kadang kita mengenal bahwa setiap orang taunya itu H itu seperti suara yang ngebas gitu ya. Keluar dari dalam dada, bukan di pangkal tenggorokan. Padahal secara kaidah bahwa makhraj untuk huruf H ini berada di pangkal tenggorokan gitu. Makanya pengucapannya dia lebih mudah. Contohnya kita ambil pada surah dalam Al-Qur'an, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Atau pada contoh surah lain, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini untuk contoh huruf H. Maka ketika huruf H ini andai dia berada posisinya setelah alif lam, maka H ini juga dibaca dengan izhar atau izhar qamariyah, atau yang kita kenal adalah alif lam qamariyah. Kita dibaca jelas. Contohnya di surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Jadi tidak diidghamkan, tapi dibaca dengan izhar jelas. Alhaakumut takatsur. Demikian untuk makhraj pada huruf hamzah dan huruf H. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum.